adik-adik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Neneng di sini dan pada kesempatan kali ini Kak Neneng akan membahas soal-soal tryout matematika untuk kelas 6. Yuk kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, jadi kita ngebahas soal ya, TOPAS ya. Oke, kita lihat soal nomor satu. Di sini ada bilangan 8, 10, negatif 9, 6, dan negatif 7. Nah, ini adalah bilangan bulat ya adik-adik ya. Nah, pertanyaannya adalah urutan bilangan-bilangan di atas yang benar dari yang terbesar adalah titik-titik. Nah, ini adalah eh, bilangan bulat. Coba ya kita perhatikan di sini. Jadi kalau dalam bilangan bulat itu kan ada yang namanya nol ya sebagai bilangan yang netral gitu ya ada di tengah-tengah. Kemudian dari nol ke sebelah kanan ini disebutnya bilangan bulat positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Kalau dari nol ke sebelah kiri arahnya ini adalah bilangan bulat negatif ya. Jadi setelah nol itu kalau ke sebelah kiri itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah negatif. Nah, yang menarik dalam bilangan bulat itu kalau dari nol ke sebelah kanan gitu ya, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar ya. Jadi misalnya kalau 1 dengan 8 itu kan lebih ke kanan yang mana? Lebih ke kanan yang 8 ya atau lebih jauh dari nol itu eh, lebih jauh 8 gitu ya. Maka nilai 8 itu kan lebih besar daripada 1 gitu ya. Jadi kalau dalam bilangan bulat semakin ke kanan atau bilangan bulat positif itu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Tapi kalau bilangan bulat negatif justru kalau semakin ke kiri nih angkanya memang eh, besar, tapi sebetulnya nilainya semakin kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya nih eh, bandingkan negatif 7 dengan negatif 3. Maka lebih besar mana? Negatif 7 atau negatif 3? Negatif 3 ya, lebih besar negatif 3. Karena negatif 7 itu lebih ke kiri daripada negatif 3 gitu ya. Jadi lebih jauh daripada negatif 3. Sehingga nilai negatif 7 itu lebih kecil daripada negatif 3. Gitu ya. Oke, sudah paham ya sampai sini. Jadi dalam bilangan bulat itu kalau negatif semakin ke kiri, walaupun angkanya semakin besar, tapi nilainya itu justru semakin kecil karena negatif ya. Tapi kalau dalam bilangan positif semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, kita lihat di sini berarti kalau 8 itu kan bilangan positif ya. 10 juga bilangan bulat positif. Nah, berarti kita urutkan dulu kalau yang terbesar tuh berarti yang positif dulu ya. Berarti mana dulu nih 10 dengan 8 berarti lebih besar yang 10 ya. Oke, kita tulis 10 di sini. Kemudian setelah itu baru angka 8-nya ya. Nah, lalu sekarang kita lihat nih. Ada 6 juga ini bilangan positif juga. Berarti angka 6 itu di belakang angka 8 ya urutannya. Nah, gitu ya. 10, 8, 6. Kemudian sekarang kita lihat di sini yang negatifnya ada negatif 9 dengan negatif 7. Coba lebih besar mana negatif 7 dengan negatif 9? Ya, lebih besar negatif 7 ya. Maka kita tuliskan negatif 7 dulu nih. Nah, dibandingkan dengan negatif 9 baru di belakangnya negatif 9. Jadi urutannya dari yang terbesar itu adalah 10, 8, 6, negatif 7, dan negatif 9. Oke, kita cari nih di pilihan jawaban ini ada nggak? Ini ya, yang C ya. Jawabannya adalah yang C. 10, 8, 6, negatif 7, dan negatif 9. Jadi ingat-ingat adik-adik ya, kalau negatif itu semakin besar angkanya, justru nilainya itu semakin kecil gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2 ya. Kita lihat ke soal nomor 2 nih. Hasil dari 32 ditambah dalam kurung -8 dikali -5 tutup kurung dikurangi 24 dibagi -6 adalah titik-titik.
Nah, ini tuh adalah operasi hitung campuran pada bilangan bulat, ya. Nah, eh, adik-adik, pertama-tama coba kita kerjakan dulu yang mana nih? Di sini kan ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian gitu ya. Lalu ada yang di dalam kurung gitu ya. Maka kita kerjakan yang mana dulu? Ingat nggak adik-adik ini? Ah, ingat nggak tentang kur, kabataku? Kur itu adalah tanda kurung, ya. Kaba itu adalah kali bagi, ya. Lalu taku itu adalah tambah dan kurang. Jadi kalau eh, kita mau mengerjakan ya sebuah soal yang operasi hitungnya tuh campuran gitu ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian gitu ya, ada pengurangan, maka kita ingat ke aturan ini nih, kur kaba taku, ya. Ini tuh namanya kur kaba taku, ya. Kurnya kurung, kaba itu kali bagi, takunya tambah kurang. Nah, di sini kur itu paling atas atau kur itu disebutkan paling pertama. Maka memang kalau di dalam soalnya ada eh, apa operasi hitung yang di dalam tanda kurung, maka kita kerjakan yang di dalam tanda kurung dulu, ya. Kemudian setelah itu baru kalau ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan dulu perkalian ataupun pembagiannya. Nah, baru nanti yang terakhir kita kerjakan yang tambah dan kurangnya. Gitu ya, adik-adik. Oke, berarti di sini kita kerjakan yang mana dulu adik-adik? Di sini ada yang di dalam kurung ya, yaitu negatif 8 dikali negatif 5. Maka kita kerjakan dulu yang negatif 8 dikali negatif 5. Oke, coba adik-adik. Kalau negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya berapa? 8 kali 5 berapa adik-adik? 40 kan ya? Nah, kemudian di sini ada tandanya nih. Negatif dikali negatif itu jadi apa adik-adik? Jadi positif ya. Nah, jadi kalau ada negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 40. Gitu ya. Jadi kalau negatif nih ketemu dengan negatif gitu ya, maka hasilnya adalah positif. Jadi positif. Tapi kalau misalnya positif dikali positif gitu ya, ini hasilnya apa? Tandanya udah pasti positif juga ya. Oke. Nah, jadi kalau tandanya sama ya, sama-sama negatif, sama-sama eh, positif, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau tandanya beda, misalnya kalau negatif dikali positif gitu ya, atau negatif dibagi positif, atau misalnya positif dibagi negatif gitu ya. Nah, jika tandanya berbeda, ya tandanya beda nih, ada negatif, eh, ada yang positif, maka hasilnya itu akan bertanda negatif, adik-adik. Ini juga sama, kalau positif diketemukan dengan negatif ya, dikali negatif atau dibagi negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi dalam perkalian atau pembagian gitu ya, jika tandanya itu sama, maka hasilnya itu akan sama atau jadi positif ke semuanya ya. Tapi kalau jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, di sini negatif 8 dikali negatif 5 sama-sama tandanya negatif, maka jadi positif hasilnya gitu ya. Berarti di sini jadi 32 ditambah 40 ya. Kemudian nanti dikurangi. Nah, karena di sini ada pembagian, maka kita kerjakan yang pembagian dulu gitu ya. Oke, di sini 24 dibagi negatif 6. Ya, kita hitung dulu aja 24 dibagi negatif 6. 24 itu dibagi 6 berapa? Hasilnya adalah 4 ya. Nah, karena ini 24-nya misalnya positif, 6-nya negatif, maka kalau beda tanda berarti hasilnya juga negatif. Jadi di sini 24 dibagi negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 4 ya. Oke, nah baru kita kerjakan nih 32 ditambah 40.
Berapa 32 ditambah 40 adik-adik? Ya, 72. Kemudian di sini ada dua tanda yang berdekatan ya. Ini ada tanda negatif atau kurang itu bisa disebut juga negatif ya. Kemudian ketemu dengan tanda negatif, strip-strip ini ya. Berarti kalau negatif ketemu negatif, berarti ini jadi positif adik-adik ya. Jadi kalau ada dua tanda yang berdekatan gitu ya, maka tanda yang sama berdekatan itu harus diubah menjadi tanda positif. Jadi di sini 72 bukan dikurangi 4 lagi, tapi 72 ditambah 4. Sama dengan berapa? 72 ditambah 4. 76. Ya, kita cari di sini pilihan 76, yaitu yang mana? Yang C, gitu. Jadi jawabannya adalah C, 76. Ya, oke. Mudah-mudahan adik-adik nah, paham ya tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat ini. Kalau masih belum paham, bisa gabung di Komuba. Kita ada program pemantapannya nih adik-adik untuk menghadapi PAS ya. Jadi bisa gabung dari sekarang ya untuk belajar sama-sama matematika. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor dua, setelah nomor dua berarti tiga ya. Oke, di sini ada pecahan ya. 3/1/2 dibagi 2/3/4 sama dengan titik-titik. Nah, adik-adik, di sini pecahannya pecahan campuran ya, dua-duanya. Maka kalau kita ingin mudah gitu ya dalam menghitungnya, kita rubah dulu yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, kita langsung aja ya. 3/1/2. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, jadi berapa? Caranya gimana adik-adik? Tinggal kalikan aja ya. 2 dikali 3 gitu. Yang atas dikalikan, yang bawah dikalikan yang atas ini ya. 2 dikali 3 itu kan sama dengan berapa? 6 ya. Lalu nanti ditambahkan ini. Angka yang di atas ini. Ditambah 1. Oke, 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1 berarti 7 ya. Berarti 7/2 gitu ya. Kemudian dibagi. Nah, ini juga sama ya kita rubah ke pecahan biasa. Dibagi 2/3/4 itu kita rubah ke pecahan biasa sama kayak tadi ya. 4 dikali 2 kemudian ditambah 3 gitu ya. Oke. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3. Sama dengan berapa? 11. Jadi 11/4. Ya. Nah, sama dengan berapa nih? Ingat adik-adik, kalau di dalam pecahan itu ya, kalau pembagian dalam pecahan itu, kita harus rubah menjadi perkalian ya. Nah, jadi di sini 7/2 dikali, nah dikali berapa? Nah, jadi eh, pembaginya ini, yang 11/4-nya ini, kita balik adik-adik ya. Jadi kalau dalam pembagian pecahan itu, kita harus rubah menjadi perkalian, tetapi yang pembaginya ini kita harus balik tempatnya. Jadi yang asalnya 11 itu kan pembilang ya, jadi penyebut, jadi di bawah. Lalu yang angka 4 ini penyebutnya kita balik ke atas, kita tukar gitu ya ke atas jadi pembilangnya. Jadi di sini 7/2 dikali 4/11. Sama dengan berapa? Nah ini bisa langsung ya 7 kali 4 berapa, lalu 2 kali 11 berapa. Atau ada yang bisa kita sederhanakan nggak nih? Misalnya ini ya, 4 dengan 2. Ini kan 4 bisa dibagi 2 ya adik-adik ya. Kalau yang apa berseberangan kayak gini ya, 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Ya, jadi kita tinggal kalikan 7 dikali 2 adalah 14, kemudian per 1 dikali 11 adalah 11. Nah, jadi 14/11 itu berapa? 14 aja dibagi 11 ya. Kita harus, kalau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya gitu ya. Nah, berarti kita harus sederhanakan lagi. Nah, berarti kita bisa langsung membagi aja ya. 14 dibagi 11. 14 dibagi 11 itu berarti kan 1 ya. Karena 1 dikali 11 itu hasilnya adalah 11 ya, mendekati. Lalu 14 kurangi 11, berarti 4 kurangi 1, 3. Lalu 1 kurangi 1, 0. Habis. Nah, maka
Jawabannya 14/11 itu jadi berapa nih? Satunya ini yang di atas ya kita tulis di depan sebagai bilangan bulatnya. Lalu tiganya sisanya ini ya kita tulis sebagai pembilang per penyebutnya adalah yang pembaginya 11. Jadi jawabannya adalah 1/3/11. Yang mana? Yang A ya. Nah, pilihan yang A. Betul nggak yang A? Jawabannya betul yang A. Oke. Uh, Bisa ya adik-adik ya, mudah untuk pembagian pecahan. Asalkan tadi, kalau pembagian pecahan kita harus ubah ke perkalian. Ya, tapi pembaginya kita balik posisinya. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini tentang apa nih adik-adik? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah lingkaran ya. Bagian yang berwarna hijau merupakan titik-titik. Nah, ini ada bagian yang berwarna hijau nih. Ini namanya apa ya adik-adik? Nah, ini pertanyaan mengenai unsur-unsur lingkaran ya. Oke, kalian mau sedikit jelaskan dulu tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi dalam sebuah lingkaran itu ada yang namanya titik pusat. Nah, titik pusat itu ada yang di tengah-tengah. Berarti di sini adalah O gitu ya. O di sini adalah titik pusat. Kemudian jarak dari O ke tepi lingkaran atau ke titik B di sini gitu ya. Dari O ke B itu kalau kita tarik garis ya jaraknya itu ini disebut dengan jari-jari. Atau resus gitu ya. Kemudian dari O ke A gitu ya, jarak dari O ke A atau kita kalau tarik garis jadi AO itu adalah jari-jari juga. Nah, kemudian kalau titik A ke titik B kita tarik garis nih melewati titik pusatnya gitu ya. Ini disebut dengan diameter adik-adik ya. Itu disebut garis diameter. Garis AB itu adalah garis diameternya. Kemudian di sini ada OC gitu ya dari titik O dari titik pusat ke C dan kita bikin garis OCO gitu ya atau OC maka ini juga merupakan jari-jari karena jaraknya sama ya jadi jarak jari-jari itu dikatakan adalah garis yang memiliki jarak yang sama dari titik pusat ke titik tepi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya garis lengkung ya yang berwarna biru. Ini disebut dengan busur. Kemudian garis yang menghubungkan antara titik busur tadi ya dari A ke C ini yang berwarna orange ini disebut tali busur. Lalu daerah yang berada di antara tali busur dan busur yang berwarna kuning ini disebutnya adalah tembereng ya. Kemudian di sini ada garis ini nih dari titik O ke titik tali busur ya tegak lurus. Ini garis ini disebut apa adik-adik? Apotema gitu ya. Kemudian di sini ada daerah yang berwarna merah ya. Ini dinamakan juring. Ya, jadi juring itu apa? Daerah yang dibatasi oleh ini kan sama ya yang lengkungnya ini adalah disebutnya busur. Kemudian ini adalah apa adik-adik? Jari-jari. BO, kemudian CO ini adalah garis jari-jari. Jadi sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur itu dinamakan juring. Ya, nah ini adalah unsur-unsur di dalam sebuah lingkaran. Jadi ada diameter, yang panjangnya diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya. Karena dari A ke O ini dengan B ke O itu sama. Dan ini adalah diameternya. Jadi diameter tuh 2 kali jari-jari. Kalau jari-jari itu berarti setengah diameter. Kemudian ada juring yang merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur. Lalu ada juga eh, tembereng. Tembereng itu apa? Daerah yang dibatasi oleh ini tali busur ya dan oleh busurnya yang lengkungnya ini. Gitu. Itu disebut dengan tembereng, kemudian ada apotema. Jadi di sini kalau kita lihat lagi ke soal daerah yang berwarna hijau, ini kan daerahnya itu dia dibatasi oleh yang lengkung ini adalah busurnya adik-adik ya. Dan garis ini tuh nah, ini titik pusat ya. Dari tepi ke titik pusat itu disebutnya apa? Jari-jari. Ini juga jari-jari. Jadi ada 2 buah jari-jari dan 1 buah busur, maka daerahnya ini disebut dengan juring ya. Nah, sama seperti yang warna merah kalau di sini ya. Jadi jawaban yang mana? Pilihannya yang C, juring. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya mengenai unsur-unsur dari
lingkaran. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, di sini ada gambar lingkaran, tapi lingkarannya tidak penuh ya adik-adik ya. Jadi kalau di satu lingkaran yang penuh terus dipotong di sini gitu ya. Nah, ini tuh jadi berapa bagian ya adik-adik ya? Lingkaran yang tersisanya. Iya, jadi kalau itu dipotong di sini, ya ini 1/4-nya ya yang diambil gitu ya. Berarti ini lingkarannya tinggal berapa bagian? Tinggal 3/4 gitu ya. Maka kalau ditanyakan keliling dari eh, apa lingkaran ini gitu ya. Nah, berarti kita mencari keliling 3/4 lingkaran. Oke, tapi sebetulnya keliling itu apa sih? Mungkin masih ada yang belum paham ya. Sebetulnya keliling itu apa? Keliling itu adalah ukuran yang diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan sisi-sisi bangun datar. Atau bisa dikatakan bahwa keliling itu adalah garis yang menjadi batas pagar gitu ya. Kalau ini adalah daerah rumahnya adik-adik nih, maka keliling itu adalah ini garis-garis ini ya yang menjadi batas gitu ya dari apa rumahnya adik-adik gitu. Nah, jadi kita sebetulnya mencari keliling itu harus menjumlahkan apa nih sisi-sisi dari bangun datarnya ini ya, atau yang menjadi batas pagarnya. Berarti di sini tuh sisinya itu kan ini ya, daerah ini ya, ini adalah 3/4 lingkaran. Kemudian nanti jangan lupa nih ditambahkan dengan garis ini adik-adik sisi yang ini. Ya, jadi kalau dalam keliling itu kita selain mencari keliling yang ini ya, 3/4 lingkaran juga harus ditambahkan dengan garis yang bagian ini gitu ya. Oke, berarti kita cari apa dulu nih adik-adik? Cari keliling lingkarannya dulu ya. Oke, keliling lingkaran. Bagaimana sih mencari keliling lingkaran itu? Nah, mencari keliling lingkaran itu adalah pi dikali diameter. Atau kalau misalnya yang diketahui adalah jari-jarinya, maka bisa kita apa masukkannya karena diameter itu kan 2 kali jari-jari ya tadi ya. Maka keliling lingkaran itu adalah pi dikali 2 kali r atau bisa juga 2 kali pi kali r itu sama aja. Di mana pi itu apa? Pi itu adalah bisa 22/7 ya. Kalau jari-jarinya adalah kelipatan 7 atau diameternya kelipatan 7, maka kita bisa pakai pi-nya yang 22/7 atau pi juga bernilai 3,14 jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Nah, kita lihat di sini pada lingkaran ini jari-jarinya berapa adik-adik? Jari-jarinya itu ini ya. Jari-jarinya itu adalah ini gitu ya, garis yang ini. Karena ini kan saat lalu ini juga sama ya. Jari-jarinya adalah 14 cm. Maka kita gunakan pi-nya yang mana? Karena 14 itu kelipatan 7 gitu ya, atau bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya yang 22/7. Oke, kita lihat ya kelilingnya. Karena ini 3/4 lingkarannya ya, berarti kita kalikan 3/4 di sini dikali, nah rumus keliling itu tadi apa? Pi ya, pi-nya 22/7, kemudian dikali eh jari-jarinya adalah 14. Berarti 2 dikali 14. Itu ya. Nah, kita cari dulu keliling eh, apa 3/4 lingkarannya ya. Oke. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan nggak adik-adik? Hmm, ada ya. Kita sederhanakan bisa bagi aja gitu ya. Atas dan bawah di 14 bagi 7 itu kan 2 ya. Ini 7 bagi 7 1. Kemudian 2 dengan 4 kita sederhanakan ya. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 adalah 2. Terus ini juga bisa ya 2 dengan 22 nih. Kita sederhanakan 2 dengan 22 dengan 2. 22 bisa dibagi 2 ya sama dengan 11. Kemudian 2 dibagi 2 1. Jadi
Ini kita tinggal kalikan 3 kali 11 adalah 33. Kali satu berarti 33 juga. 33 dikali 2. Berapa adik-adik 32, 33 dikali 2? 66 ya. Kemudian di sini per, ini udah jadi satu ya. Satu kali satu, satu. Jadi per satu. Nah, 66 per satu sama aja dengan berapa? 66 ya. Karena 66 dibagi satu adalah 66. Jadi keliling untuk 3 per 4 lingkarannya ini adalah berapa adik-adik? 66. Nah, tapi jangan lupa tadi bahwa kalau keliling bangun datar itu adalah menjumlahkan hasil dari sisi-sisi bangun datarnya ya, yang terluarnya. Berarti di sini tuh 66 tuh baru sampai sini. Nah, jangan lupa kan ini masih ada pagar nih ya yang menutupi ini, batas ini dengan ini. Berarti ini jangan lupa ditambahin berapa adik-adik? Ditambah 14 ditambah 14 juga ya dari sini ke sini juga sama ya. Panjangnya 14 cm juga. Jadi berapa nih kita hitung? 66 tambah 14 sama 14 kan 28 ya. Berarti kita langsung aja 66 ditambah 28. Kita jumlahkan 6 tambah 8 berapa adik-adik? 14 ya. 14, 4-nya simpan bawah, satunya simpan atas, 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 9. Jadi keliling dari 3 per 4 lingkaran ini adalah 94 cm. Mana di sini di pilihan jawabannya ada nggak 94? Ada ya, yaitu yang B. Jadi jawabannya B, 94 cm. Oke, jadi mudah ya adik-adik ya, insya Allah ya. Asal kita tahu aja nih, maksudnya itu apa? Kalau mencari keliling itu adalah penjumlahan seluruh sisi-sisi yang terluar dari bangun datar. Ya, oke kita lanjut ke soal nomor 6 nih. Ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 42 cm. Nah, yang ditanyakan, luas taplak meja yang dibuat ibu adalah titik-titik sentimeter persegi. Nah, jadi ibu membuat sebuah taplak meja, tapi eh, mejanya itu karena berbentuk lingkaran, jadi pasti taplak mejanya juga berbentuk lingkaran ya. Dengan panjang jari-jarinya adalah 42 cm. Yang ditanyakan adalah luas taplak meja yang dibuat oleh ibu adalah berapa. Berarti ini mencari apa adik-adik? Luas lingkaran ya, karena taplaknya berbentuk lingkaran. Oke, jadi taplaknya itu berbentuk lingkaran ya. Nah, jari-jarinya atau R-nya itu adalah 42 cm gitu ya. Berarti di sini kita ketahui R-nya adalah berapa adik-adik? Jari-jarinya itu 42 cm ya. Nah, bagaimana mencari luas itu? Nah, mencari luas lingkaran itu adalah pi dikali R dikali R. R itu tadi jari-jari ya. Nah, dari sini ke sini jari-jari. Kalau ini D itu apa? D itu adalah diameter. Oke, tapi di sini mencari rumus mencari luas lingkaran itu adalah pi kali R atau bisa juga dituliskan pi kali R kuadrat gitu ya. Di mana pi-nya itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14 ya. Kita cari luasnya. Berarti kita masukkan ke sini ya ke eh, rumus ini pi-nya karena R atau jari-jarinya 42 itu adalah kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya yang 22/7 dikali jari-jarinya 42 cm dikali jari-jarinya ini 42 cm juga. Ya, sama dengan berapa nih? Nah, ada yang bisa kita sederhanakan nggak adik-adik di sini? Bisa ya, 42 dengan 7. 42 dibagi 7 adalah 7. 7 bagi, kok 42 dibagi 7? 7, maaf. 42 dibagi 7 berapa? 6 ya. Oke, kemudian 7 dibagi 7, 1. Ya, jadi di sini kita tinggal mengalihkan, apa adik-adik? 22 dikali 6, itu kan sama dengan 132 ya. Nah, 132 per 1 berarti 132 baru kita kalikan dengan 42 nih. Oke, kita hitung sama-sama ya. 132 dikali 42. Oke, 2 kali 2
4. 2 kali 3, 6. 2 kali satu 2. Lalu 4 kali 2 8. 4 kali 3 12 ya. Nah, 2 simpan sini, satunya simpan atas. Kemudian 4 kali satu 4. 4 tambah satu jadi 5. Kita jumlahkan berapa ini hasilnya. 4 kita langsung turunkan ke bawah nggak ada karena nggak ada penambahnya ya. 6 tambah 8 itu adalah 14. 4-nya simpen bawah, satunya simpen atas. Lalu 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 5. Kemudian di sini 5-nya kita langsung turunkan ke bawah karena nggak ada penambahnya. Jadi berapa nih? Jawabannya 132 dikali 42 itu. Nah, 5.544. Jangan lupa tadi kan satuannya ada sentimeter kali sentimeter ya. Jadi sentimeter pangkat 2. Nah, mana nih 5.542? Ada ya, yaitu yang pilihan D. Jadi jawabannya D, 5.542. Oke, itu tentang mencari apa adik-adik? Luas lingkaran ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau adik-adik masih belum paham, bisa hubungi Kauba, kita belajar sama-sama. Ya, oke kita lanjut ke soal nomor 7 nih adik-adik. Ini tentang bangun ruang. Bangun ruang yang punyai 8 rusuk dan 5 sisi adalah titik-titik. Nah, kalau dalam bangun ruang nih, mana yang disebut dengan rusuk? Rusuk itu adalah garis-garisnya di sini ya yang membentuk bangun ruang tersebut. Berarti kalau kita hitung ya, kalau rusuk itu adalah garis-garis ya, pertemuan antara bidang-bidangnya. Nah, kalau sisi itu adalah bidang-bidang yang menjadi batas dari bangun ruang tersebut atau yang disebut dengan sisinya gitu ya. Nah, di sini eh, kalau rusuknya kita hitung dulu ya, garis ini 1, ini garis ini 2, ini 3, 4, kemudian ini 5, ya garis yang ini 5 ya maksudnya maaf. Ini 5, kemudian ini 6, 7 garis ini, kemudian ini garis ini 8, lalu garis ini 9, garis ini 10. Nah, jangan lupa ini juga di dalamnya 11 dan 12. Jadi, ini namanya apa adik-adik? Balok ya. Balok itu punya berapa rusuk? Ada 12 rusuk. Dan kalau bidangnya ada berapa sisinya? Sisi depan, belakang ya. Sisi depan dengan sisi belakang itu, nah berarti satu, dua, selalu sisi atas dengan sisi bawah berarti 4 ya. Sisi samping kanan dan samping kiri berarti tambah 2 lagi. Berarti jadi ada berapa? Ada 6, 2 sisinya ya. Ini 12 rusuk dan 6 sisi. Berarti bukan ya, bukan yang A ya, karena yang dimintanya 8 rusuk dan 5 sisi. Oke, kita ke yang ini dulu ya, yang C. Ini ada namanya prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Oke, kita hitung rusuknya ada berapa? Garis ini 1, 2, 3, ya. Kemudian 4, 5, 6, maaf ya nggak pas ya. 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Dan berapa sisinya? Berarti bidang-bidangnya ya, sisinya gitu ya. Kalau di sini bidangnya itu uh, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang gitu ya. Ada 1, 2, dan 3 yang di belakangnya. Lalu sisi alas dan penutupnya berbentuk segitiga. Berarti 4, 5. Jadi ada 5 sisi ya pada uh, apa prisma segitiga. Lalu sekarang kita lihat di sini apa namanya bangun ruang apa. Ini adalah eh limas ya. Nah, limas dan karena alasnya ini berbentuk segi empat, berarti ini disebut limas segi empat. Ada berapa rusuknya? Kita hitung. Ini ada garis ini 1, kemudian garis ini 2, garis ini 3 ya. Lalu garis ini 4, 5, 6, 7, ini 7 ya, 8. Nah, ini tadi udah ya. Nah, ini ya. Maaf nih. Aduh, nggak tahu kenapa nih. Suka peperengkolan sekarang tuh ya. Jadi ada 8 rusuk.
Kemudian sisinya ada berapa adik-adik? Sisinya itu, sisi tegaknya ya, berbentuk segitiga kan, ada depan, belakang, berarti satu, dua, samping kanan, samping kiri, tiga dan empat. Lalu sisi atasnya, sisi atas, sisi alasnya yang berbentuk segi empat, berarti ada 5 sisi. Oke, nah kita lihat dulu yang D nih. Ini bentuk bangun ruang apa adik-adik? Ini adalah bentuk bangun ruang eh, limas juga, tapi limasnya disebut limas segitiga. Kenapa disebut limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Kita hitung berapa rusuknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Ada 6 rusuk. Kemudian sisinya, nah sisi tegaknya itu ya berbentuk segitiga ya. Sisi depan satu, sisi samping kanan samping kiri berarti tiga, tambah sisi alasnya satu, jadi ada 4 sisi. Nah berarti kalau yang bangun ruang memiliki 8 rusuk dan 5 sisi itu yang mana? Yang B gitu ya, yang B, yang 5 segi 4. Oke, mudah ya mencari rusuk dan sisi. Oke, sip, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya nomor 8. Oke. Nah, sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing adalah 10 cm, 6 cm, dan 4 cm. Maka volume balok tersebut adalah titik-titik. Nah, ini balok ya, adik-adik ya. Balok tuh yang bentuknya seperti ini tadi. Pasti adik-adik juga udah tahu dong ya. Nah, sisi apa? Panjangnya itu yang mana? Yang ini ya. Rusuk yang panjangnya itu yang ini ya. Nah, ini yang berwarna merah. Lalu lebar itu yang ini yang berwarna biru. Dan tingginya itu adalah ini. Nah, kemudian ditanyakan volume baloknya. Nah, gimana mencari balok itu? Ini juga kita punya segitiga VPLT. Wah, bagaimana cara menggunakannya? Sama seperti tadi ya. Kalau kita mencari volume, berarti kita tutup volumenya. F-nya kita tutup gitu ya. Berarti tinggal apa? P, L, dan T. Karena P, L, dan T ini sejajar berarti dikalikan semuanya. Gitu ya. Nah, jadi mencari volume itu adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi di sini kalau kita tahu rumus VPLT ini adik-adik ya, kalau misalnya nanti kadang-kadang di soal itu suka ada nih, sudah diketahui volumenya, tapi ditanyakan apa namanya, berapakah panjang rusuk dari volumenya, dari baloknya gitu ya. Maka tinggal tutup aja P-nya ya, panjangnya berarti eh, tinggal tersisa V, kemudian L dan T. V itu di atas, berarti nanti V dibagi oleh lebar kali tinggi gitu. Kalau misalnya nanti ditanyakannya T tingginya, tutup bagian T-nya, berarti tinggal V dibagi, karena V ada di atas ya, berarti V dibagi yang di bawahnya itu P dikali L gitu ya. Jadi kalau adik-adik tahu rumus ini, kalau misalnya nanti disuruh mencari panjang salah satu rusuknya gitu ya, adik-adik sudah bisa tahu caranya ya. Oke, nah ini karena mencari volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan saja ya di sini, P-nya panjangnya itu adalah berapa? 10 cm gitu ya, dikali lebarnya adalah 6 cm, dikali tingginya adalah 4 cm. Nah, berarti adik-adik tinggal hitung aja 10 kali 6, 60, 60 kali 4, berarti 240. Nah, sentimeternya karena dikalikannya sebanyak 3 kali ya, berarti jadi satuannya sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Jawabannya adalah yang C, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Sebuah kubus panjang rusuknya adalah 6 cm. Luas permukaan kubus itu adalah titik-titik. Nah, ini uh, di beberapa sekolah adik-adik ya, ada yang sudah
bahas tentang luas permukaan ya. Tapi kalau adik-adik belum juga pasti nanti akan belajar tentang luas permukaan kubus. Nah, ini luas permukaan kubus itu kita lihat kalau mencari luas kubus, luas permukaan kubus ya, kita tuh sebetulnya mencari eh, luas dari setiap sisi-sisi atau bidang-bidang yang membentuk kubus tersebut. Nah, kalau kita buka gitu ya, kubus itu kan menjadi jaring-jaring seperti ini adik-adik ya. Nah, salah satu bentuk jaring-jaring kubus adalah ini. Kita lihat di sini ada berapa bidang atau sisi dari eh, kubus ini. Nah, ada satu, ini bidang dua, bidang tiga, bidang empat, bidang lima, dan bidang enam ya. Jadi kubus itu memiliki 6 buah bidang sisi ya. Ada 6 buah bidang sisi. Nah, satu bidangnya, satu bidang atau satu bidang sisi pada eh, kubus ini berbentuk apa adik-adik? Berbentuk persegi gitu ya. Sehingga kalau kita mencari luas dari bidangnya, satu bidangnya aja ya, jadi kita mencari luas sisinya gitu ya. Gimana mencari luas sisi persegi atau luas bidang persegi itu adalah iya sisi kali sisi gitu ya. Luas permukaan kubusnya ini adalah sisi rusuk ya. Maksudnya ini sisi rusuk, ini sisi rusuknya ya. Oke, kali sisi rusuk kali sisi rusuk. Nah, ini adalah mencari luas bidangnya, satu bidang gitu ya. Karena eh, kubus itu semua permukaannya itu terdiri dari 6 bidang sisi, maka ya udah aja karena sisinya sama ya, bidang sisinya sama semuanya berbentuk persegi. Uh, jadi langsung aja kita kalikan 6 gitu ya, karena semua sisinya ada 6 bidang sisi. Jadi uh, sisi kali 6 atau bisa juga 6 kali sisi rusuk kali sisi rusuk gitu ya. Jadi 6 dikali berapa panjang sisi rusuknya? 6 ya, 6 cm. Berarti 6 kali 6 cm kali 6 cm. Berapa nih 6 kali 6? 36. 36 kali 6 adalah 216 cm kubik atau pangkat 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sip. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Nomor 10. Nah, ini tentang data. Ini adik-adik ya. Oke, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan produksi padi dari Desa Sukamaju dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun 2008 sampai 2017 di sini ya. Kemudian di sini ada hasil panennya itu dalam ton ini ya. Jadi ada yang 100 ton, 200 ton, 300 ton, 400 ton. Nah, kita lihatnya di sini. Pada tahun 2017, Desa Sukamaju dapat menghasilkan padi sebesar titik-titik. Nah, kita diminta untuk membaca grafik ini ya. Ini namanya grafik garis ya adik-adik ya. Berarti eh 2017 tuh yang mana? Ini kan ya 2017. Nah, kita lihat di sini. Wah, titiknya di sini ya. Kemudian itu menunjukkan kemana nih? Nah, ternyata ini menunjukkan ke 500 ton. Jadi pada tahun 2017 hasil padinya yang dihasilkan oleh Desa Sukamaju adalah 500 ton. Gitu adik-adik. Terima kasih. Sudah 10 soal kita bahas ya. Mudah-mudahan adik-adik paham semuanya. Kalau adik-adik masih belum paham, ada yang mau ditanyakan, boleh bergabung bersama Komuba. Kita ada kelas pemantapan untuk PAS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.